Selamat datang di channel YouTube Ahmad Israel. Adik-adik jika ingin belajar matematika, maka adik bisa mengunjungi channel YouTube Ahmad Israel dan jangan lupa like, subscribe, and comment the channel of Ahmad Israel. thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini apa namanya, lancar ya sinyalnya? Kalau lancar nanti silakan nyalakan videonya atau on kamera saja ya. Melihat semua. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita akan buka dengan berdoa bersama-sama. Amin. Untuk Diska untuk memimpin berdoa pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mbak Diska. Oke, anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang teorema faktor. Oke, dalam teorema faktor ini sangat penting karena dalam materi teorema faktor ini selalu muncul di UTBK. UTBK ini selalu muncul. Nah, minimal itu satu soal di matematika. Dan dalam teorema faktor ini juga nanti sangat penting ketika kita mau belajar di matematika yang lebih lanjut. Maka dari itu semuanya diharapkan untuk selalu mengikuti ini dengan seksama. Oke. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini sebelum kita sampaikan tujuan pembelajaran nanti, dalam penilaian pada pertemuan kali ini nanti ada 3 jenis penilaian. Yang pertama yang akan Pak Is nilai, yakni terutama adalah sikap atau sikap kalian nanti saya lihat di rekaman. Kemudian ada penilaian pengetahuan itu dari nanti sampean mengisi kuis setelah pembelajaran. Kemudian terakhir adalah keterampilan sampean, keterampilan dalam mengerjakan LKPD dan berdiskusi dengan teman-temannya. Oke. Sebelum itu kita akan kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial dan seterusnya. Ini terlihat. Nah, kesempatan kali ini dengan berbasis masalah, kita akan belajar tentang bagaimana memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan teorema faktor. Oke. Anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang teorema faktor ini. Tetapi sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin bertanya pada sampean. Yang pertama, faktor dari 6. Nah, berapa faktor dari 6 ini? Siapa yang bisa menjawab? Briliana? Faktor dari 6 faktor adalah dari 6, nak. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, oke. 3 dan 6. Apakah masih kurang? Ada yang lain? Kurang lebih. Boleh. Berarti di sini apa? Kurang Minus. plus min. Minus. Oke, terima kasih. Oke, ini yang namanya faktor itu berarti bilangan yang bisa membagi 6. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Sekarang saya ingin tanya faktor-faktor linier dari X kuadrat
min 3x plus 2. Berarti ini difaktorkan. Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Itu Mbak Amel, faktornya berapa di pemfaktoran ini? Mbak Briliana, Mbak Amel, silakan. X min 2 sama X min 1. Oke, good. Nah, berarti ini apa? X min 2, X min 1. Ya. Ketika dijumlah sama dengan min 3, dikali sama dengan 2. Oke, cara itu. Bisa ya? Nah, terus bagaimana? Bagaimana dengan 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 19x plus 6? Berapa saja faktor linearnya? Nah, ini nanti kita teorema faktor. Nah, ini yang akan kita pelajari semuanya pada pertemuan kali ini. Semuanya perhatikan sebelum kita mempelajari, cermati bahan ajar dan video pembelajaran dan diskusikan LKPD. Silakan perhatikan LKPD ini, kemudian silakan dikerjakan. Ada satu masalah, silakan selesaikan dengan cara kalian masing-masing dengan panduan bahan ajar tersebut dan juga video pembelajaran yang Pak Is sudah kasihkan. Ya, ada pertanyaan? Sebelum ini silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing ya, karena kalian sudah terbagi menjadi kelompok kecil ya, yang sudah dibagi. Ini kelompok kalian, ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan didiskusikan di di grup masing-masing dengan pantauan Pak Israel. Silakan. Silakan diskusikan, Nak. Jika nanti ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan. Nah, saya kasihkan video pembelajaran Pak Israel yang sudah Pak Is buat di YouTube ya. Ini Nak, teorema faktor sudah Pak Is berikan. Ini linknya saya kasihkan ke sampean, silakan buat bahan diskusi. Jika nanti ada kesulitan bisa ditanyakan lewat Google Meet ya. Pak Israel, maaf, saya bertanya, kan di video YouTube-nya saya itu, ya. Definite itu apa ya, Pak? Oh, definite itu kalau nanti diskriminannya kurang dari 0 atau diskriminannya negatif. Nah, kalau di video Pak Es itu kan sudah terlihat ya bahwa di situ kan ada masalah yang Pak, saya mau tanya. Ya, siapa ini? Ini Briliana. Nggih, monggo. Oh, Briliana, Mbak Briliana ya. Tanya apa, Nak? Itu loh Pak, itu kan ada skema Horner. Iya. Hasilnya kan 1, 2, 12 sama 0. Oh, bentar, kita lihat grupnya ya. Grup kelompok 1 ya? Iya, Pak. Yang mana? Yang di video? Skema. Yang di video juga ada. Yang hasilnya skema Horner. Itu kan nanti kalau diperoleh kan sama dengan X min 2 dalam kurung ambilnya dari hasil yang skema Horner. Tadi kan Itu pangkatnya. Oke, paham saya. Pangkatnya harus mulai dari yang paling pangkat belakang 2. itu enggak harus 2, kita hitung dari yang belakang. Yang belakang itu enggak ada X-nya, kemudian pangkat 1, pangkat 2. Kalau ada 3 suku berarti X kuadrat. Waktu sebentar lagi selesai, tinggal beberapa detik lagi. Untuk kelompok yang pertama, untuk menampilkan hasil dari diskusinya, saya minta untuk kelompoknya Mbak Ma'rufatul Humairo.
untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Silakan Mbak Ma'rufatul Khumairah. Diketahui panjangnya X, lebarnya X-2, tingginya X-1, volume 60 meter kubik. Ditanya panjangnya. Volumenya sama dengan 60 meter kubik. Nah, rumus maka nilai yang memenuhi adalah 5. Karena panjang sama dengan X, maka panjang sama dengan 5 meter. Gitu, Pak. Pak, saya mau nanya. Bilangan definit itu sama aja kayak bilangan imajiner. Gimana, Mbak? Yang definit tadi, yang Diulang pertanyaan ini. Yang definit tadi, yang menurut Ma'rufatul itu sama aja kayak bilangan imajiner, tak, Pak? Oh, bisa dijawab, Mbak Ma'rufatul Khumairah? Maaf, Pak, gimana tadi pertanyaannya? Mbak Yunita tadi tanya apakah yang tidak bisa dicari X-nya itu apakah bilangan imajiner katanya tadi. Bisa dijawab, Mbak Ma'rufatul Khumairah? Iya, Pak. Itu bilangan imajiner. Oh, gitu. Oke. Oh, ya. Ada pertanyaan lagi? Kelompoknya Mbak Amel, Mbak Latifatul, monggo. Ini dibagikan layar juga, Pak. Iya, Pak, bagikan layar. Apa? Untuk hasil diskusi kelompok 1, masalahnya itu kan sebuah ke plus min 30 plus min 60. Kemudian akar yang mungkin untuk yang tadi ini untuk hasilnya 0 itu kan dicoba satu-satu, terus akar yang mungkin itu 5. Jadi diperoleh X sama dengan 5. Terus tadi ini kan ada masalahnya ya. Ini tadi masalah yang kita pelajari. Sebuah kotak kayu berbentuk balok, lebar kotak kayu 2 meter lebih pendek, atau kita buat ilustrasi, anggap aja ini sebuah balok. Seperti kita nggak tahu ini ya baloknya. Kemudian misal panjangnya ini kita X, ini panjang, boleh. Merupakan bilangan imajiner. Dan itu tadi dari Pak Israel. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semuanya. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini tentang teorema faktor. Oke, saya tunjuk. Oh ya, Mbak Latifatur Rohma, silakan. ya, jadi menurut kelompok saya, kesimpulannya itu untuk menentukan nilai X, kita gunakan cara coba-coba terlebih dahulu dengan menggunakan angka faktor dari konstanta. Cari yang nilai fungsi polinomialnya 0 dan tukarkan lagi hasil bagi polinomialnya. Bisa kami semuanya ya, luar biasa untuk pertemuan kali ini. Tetapi sebelum kita menyelesaikan ini, silahkan dipelajari untuk materi-materi yang lebih advance, karena ini kan materi terakhir di suku banyak ya. Nanti kita akan masuk ke persamaan suku banyak. Silahkan dikerjakan soal ini. Saya kasih linknya di Google. Waktunya sudah selesai. Sebelum pembelajaran ini kita minta untuk Mbak Briliana memimpin berdoa. Marilah kita mengucapkan kendala bersama-sama. Alhamdulillah ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.